Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Ahmad Sarmadi Siregar dengan NPM 208 110041. Di sini saya dalam tugas metode pelaksanaan proyek ya. Di sini saya akan membahas tentang metode pelaksanaan sipil baja. Nah, kita langsung saja ke topik, yaitu pertama kita membahas definisi sipil, yang kedua ada manfaat sipil baja, yang ketiga ada jenis dan sertifikasi sipil baja, yang keempat ada urutan pelaksanaan pekerjaan, kelima ada kelebihan dan kekurangan sipil, yang keenam ada kesimpulan. Kita langsung ke definisi sipil baja. Sipil baja merupakan dinding vertikal relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah dan untuk menahan masuknya air ke dalam lubang galian yang dipasang saling mengunci dan dipancang ke dalam tanah sehingga membentuk dinding vertikal terus-menerus. Terlihat seperti di gambar, kurang lebih dapat mendefinisikan fungsi dari sipil ya. Nah, kita langsung masuk ke manfaat sipil baja. Nah, penggunaan turap atau sipil baja ini adalah mirip dengan pondasi talut dan retaining wall karena pemasangannya ada dua macam, yaitu permanen sementara. Yang pertama, pemasangan secara permanen artinya sipil tidak perlu ada dibongkar kembali. Umumnya praktik ini dilakukan membuat tanggul sungai, dam, waduk, serta dermaga. Nah, dengan tujuan mencegah agar tidak tergerus, juga bermanfaat juga perapian bibir sungai, sekaligus untuk mencegah banjir. Nah, yang kedua, ada manfaat yaitu pemasangan secara sementara artinya turap hanya berguna selama pelaksanaan pekerjaan penahan tanah sesungguhnya, yaitu pondasi talut atau retaining wall. Setelah dinding penahan tanah tersebut selesai, maka sipil kemudian akan Anda lepas kembali. Seperti itu ya. Nah, di sini ada jenis dan spesifikasi sipil baja ya. Yang pertama itu ada sipil tipe U ya. Nah, penampang turap ini yang mirip dengan huruf U termasuk yang paling populer sebab selain bentuknya yang sederhana memiliki daya ikat yang baik. Juga memiliki section modulus yang cukup tinggi yaitu antara 500 sampai 3800 cm3 per meter ya. Karena itu untuk pemakaian secara permanen maupun non permanen sangat bagus. Kita lihat di gambar ya, seperti itu contoh sipil U ya. Nah, lalu ada yang kedua tuh sipil jet. Nah, sementara itu jenis ini tergolong ekonomis ya sipil jet ini karena memiliki ketahanan lentur yang tinggi. Hal tersebut terbukti oleh bagian modulus yang dimiliki sipil yang berbentuk jet ini adalah 1380 sampai 4550 cm3 per meter ya. Jauh lebih besar daripada sipil U, sehingga material ini paling pas bila Anda gunakan untuk penahan tanah permanen. Lalu yang ketiga itu ada sipil H. Nah, sangat cocok untuk proyek konstruksi yang berat dan permanen, misalnya untuk dermaga, serta dinding penahan tanah yang tinggi dan curam. Material ini mampu menahan beban besar karena fungsinya merupakan tiang pancang, serta sipil H memiliki rongga. Ruang kosong yang terjadi pada pemasangan sipil H ini adalah berfungsi untuk menambah kekuatan, yaitu dengan mengisi tanah pada lubang tersebut. Bila perlu, Anda bisa mengisi dengan cor beton, maka hasil tidak berupa tiang pancang lagi, melainkan sebagai retaining wall. Lanjut, ini ada sipil tipe box ya atau heksagonal. Nah, bertolak belakang dengan tipe H, padahal pola pemasangan dan kegunaannya sama persis. Perlu Anda ketahui sebenarnya tipe box ini merupakan ekspansi sipil U, yaitu dengan cara menggabungkan dua bahan sekaligus, saling berhadapan, serta menggunakan sambungan las. Oleh karena itu, kesediaan material ini sama dengan sipil U ya. Hal itu pula yang menjadi alasan mengapa tipe box ini jauh lebih familiar dibandingkan tipe H. Yang kelima ada sipil tipe sayap ya. Sipil tipe sayap ini selain untuk bentuknya yang simpel karena hanya berupa garis lurus serta memiliki sistem penguncian internal atau interlock tension yang kuat, yaitu mencapai 400 ton per meter. Dengan kekuatan kait tersebut, maka air tidak merembes. Oleh karena itu, menggunakan sipil tipe sayap ini cocok untuk jalan raya, sungai, saluran, waduk, dan sebagainya. Lalu ada sipil tipe bulat. Nah, pada prinsipnya baja turap mini bulat ini fungsinya sama dengan H dan box ya. Bedanya ini memiliki diameter yang sangat besar, yaitu dengan diameter antara 20 hingga 80. Hingga
sehingga selain tersedia dengan berbagai macam ukuran dan memiliki section modulus yang ekstra besar, seat belt bulat ini mampu menopang beban vertikal dan horizontal. Dengan demikian sangat cocok untuk pengganti paku bumi. Ini jarang ya digunakan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh urutan pelaksanaan pekerjaan seat belt baja. Nah, yang pertama itu ada contoh urutan pelaksanaan pekerjaan seat belt baja. Yang pertama itu pembuatan jalan akses ya, itu sudah pasti, yang merupakan lokasi jalan inspeksi dengan pemberatan lapisan tanah dasar. Yang kedua itu melakukan perhitungan analisis untuk mengecek ke dalam seat belt yang tertanam berdasarkan tipe seat belt yang dipakai dan data tanah hasil soil investigation. Yang ketiga itu ada pengukuran area pemancang seat belt dengan menggunakan teodolit. Yang keempat itu ada penumpukan seat belt sedekat mungkin dengan area lokasi pemancangan ya, sehingga mudah dijangkau dengan alat crawl crane ya. Di sini kita menggunakan alat crawl crane sehingga dapat minimalkan jaraknya. Yang kelima ada untuk mendapatkan hasil pemancangan yang lurus, dilakukan pemancangan guide pin terlebih dahulu agar pemancangan itu lurus dan mudah ya, tidak mereng dan dia tetap vertikal ke bawah ya. Yang keenam itu ada pemancangan seat belt sesuai urutan yang telah ditentukan menggunakan crawl crane, bisa 35 bisa 45 ton biasanya, nah, ditambah dengan hydraulic hammer dan genset ya biasanya sebagai alat bantu. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh, pastikan pemancangan pertama itu tidak lurus. Nah, kunci dari seat belt ini ada pemancangan pertamanya karena berpengaruh terhadap ketegangan seat belt berikutnya. Pemancangan hanya mencapai elevasi kurang lebih 1 meter di atas level rencana, karena konektor antar seat belt dapat mengakibatkan seat belt yang telah terpancang amblas sewaktu pemancangan seat belt sebelahnya. Jadi pemasangan seat belt pertama itu yang menentukan posisi seat belt berikutnya itu lurus atau miring ya. Nah, setelah 10 sampai 15 seat belt pemancangan dapat dilanjutkan sampai elevasi rencana dan pemancangan dapat dilanjutkan sesuai urutan yang sama. Nah, yang ke-9 itu ada pemotongan top seat belt. Ujung atas seat belt ini diciping agar besi tulangan dapat bersambung dengan secara monolit ya dengan capping beam. Nah, pemotongan atau chipping ini dilakukan secara manual biasanya. Nah, 10 itu ada pembesian dan pemasangan bekisting chipping beam jika diperlukan. Nah, yang 11 itu ada pengecoran chipping beam yang dilakukan dengan pembongkaran bekisting dan karing ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan seat belt baja. Yang pertama itu ada pelaksanaannya sangat cepat ya, dalam ini kelebihannya ya. Sangat cepat, pemasangannya menggunakan mesin hidrolik, bisa menggunakan mesin pan, hammer, ada bisa menggunakan hammer ya. Nah, yang kedua itu ada pemasangan tidak membutuhkan komponen material bangunan lain. Dia bisa sangat sedikit ya membutuhkan komponen material bangunan lainnya, karena sudah cukup kemampuannya ya, serta kemampuan tumpuk serta kait antara pel sangat baik, jadi saling mengikat ya, sehingga kekuatannya itu menjadi lebih besar. Yang keempat itu ada pemakaian turap baja, biasanya itu secara berulang. Nah, yang kelima itu cocok dengan skala medan konstruksi. Nah, yang kekurangannya juga ada. Yang pertama itu biaya mobilisasi yang sangat tinggi, karena panjang bahan mencapai 12 meter, hingga untuk pengiriman material Anda wajib memakai truk trailer untuk mengirimnya, itu menjadi biaya cost ya sendiri ya. Nah, selain biaya kirim yang mahal, untuk pemasangannya pada daerah terpencil kemungkinan alat transportasi tidak bisa masuk karena infrastruktur jalan belum memadai, sehingga Anda harus keluar dan ekstra untuk langsir bahan. Nah, yang ketiga terjadinya karat ya pada material baja ini ya. Lambat laun akan mempengaruhi kekuatan konstruksi seat belt sendiri ya. Maka untuk mencegah tersebut Anda diwajibkan melaksanakan maintenance, untuk artinya Anda mengeluarkan dana lagi. Nah, tapi baja jauh lebih mahal dari jenis dinding penahan tanah lain, misalnya ada cor beton dan GRC. Nah, kita masuk sampai kesimpulan. Nah, yang pertama itu seat belt baja merupakan dinding vertikal relatif tipis berfungsi untuk menahan tanah dan masuknya air ke dalam lubang galian yang dipasang saling mengunci dan dipancang ke dalam tanah sehingga menutup dinding vertikal yang lurus. Yang kedua itu ada jenis seat belt ya, baja tipe U, Z, H, box, sayap, dan flat, digunakan untuk kebutuhan tertentu ya, sesuai kebutuhan konstruksi Anda.
Ini ada daftar pusaka di mana saya mengambil materi ya. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.